Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Firis Fariga dari kelas MEJ 22B dengan NPM 2241171. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari kata struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci. Sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal adalah capital structure, berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, sumber dana jangka panjang lainnya, yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaannya. Selain penjelasan di atas, beberapa ahli telah mendefinisikan struktur modal secara jelas. Berikut pengertian struktur modal menurut para ahli. Menurut Gerstenberg mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai, seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Nah, menurut John J. Hampton mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan karena hutang dan ekuitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Menurut I.M. Pandey merupakan ahli keuangan terkemuka yang berhasil membuktikan kinerja. Ia juga ikut memberikan pengertian dari struktur modal. Baginya, struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas hutang, saham referensi, dan ekuitas, baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu perimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan modal tersendiri yang dimaksud merupakan bentuk kepemikiran, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana, baik permanen maupun aktivitas, dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan. Teori struktur modal. Gramets pastinya untuk mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Lalu ada contoh teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal dilaksanakan. Teori-teori tersebut beberapa di antaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yakni teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua yakni teori pendekatan Modigliani dan Miller. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dengan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 prinsip penting, yaitu struktur modal tidak relevan dengan nilai perusahaan. Akibatnya, nilai perusahaan identik akan tetap
sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset. Sedangkan nilai perusahaan bergantung pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan. Terhitung saat tidak dapat pajak. Penting untuk memiliki informasi pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan aset serta sumber dana akan mengalami peningkatan saat mengetahui pajak yang tertanggung. Selain itu, informasi pajak juga dibutuhkan untuk mengetahui pengurangan biaya modal pertimbangan rata-rata perusahaan. Tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Dengan kata lain, aset dapat dijual dengan harga pasar dan earning before interest atau EBIT tidak dipengaruhi oleh utang perusahaan. Oleh sebab itu, investor berperan penting dalam menjadi price takers. Nah, yang ketiga yakni teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenaan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun, agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Yang keempat yakni teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar. Maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian akan muncul beberapa referensi secara runtun pada teori pecking order. Berikut penjelasannya. Perusahaan dapat memiliki pemasukan internal target rasio pembayaran. Perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat mereka memiliki kebijakan konsisten dari full kutasi serta kesempatan investasi. Jika terdapat kondisi eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Nah, yang terakhir yakni yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya risiko. Ada dua pandangan yang disampaikan dalam teori ini. Berikut penjelasannya. Maish dan Majluf menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dan pihak luar, di mana manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak luar. Oleh sebab itu, proses utama dalam perusahaan adalah manajer. Signaling merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa pengembangan modal yang terjadi akibat hutang perusahaan merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Hal ini terjadi karena manajer berusaha untuk memastikan perusahaannya memiliki prospek yang lebih baik, dan dengan kata lain, peningkatan saham serta kesempatan investor yang terbuka luas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dalam perjalanannya menuju optimalisasi perusahaan, struktur modal dipengaruhi oleh beberapa hal yang disebut faktor penentu. Beberapa faktor yang diantaranya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Yang pertama yakni struktur aktiva atau tangibility. Seorang ahli ekonomi, Samsudin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu pembentuk pemenuhan lokasi dana untuk setiap komponen aktiva baik tetap maupun lancar. Arti yang lain disampaikan oleh Webstone dan Wigdam, di mana struktur aktiva disebut juga sebagai perimbangan atau perbandingan yang terjadi antara aktiva tetap atau total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan menanam modal dalam bentuk aktiva tetap, maka pemenuhan modal berasal dari kepemilikan sendiri, sehingga utang hanyalah pelengkap. Sedangkan perusahaan yang aktiva lancar lebih besar akan cenderung memilih utang sebagai pemenuhan dana.
Dari kedua contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa aktiva sangat berpengaruh dalam struktur modal perusahaan. Kesimpulan, dari keseluruhan penjelasan di atas, struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas modal kepemilikan, baik jangka pendek maupun panjang. Adapun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk menggabungkan sumber-sumber dana permanen dan lancar untuk operasional perusahaan. Hal tersebut dapat terwujud jika perusahaan memiliki pengelolaan struktur modal yang baik. Kondisi keuangan baik internal maupun eksternal akan terjaga aman sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Finansial terjaga juga akan terhindar dari utang atau pinjaman eksternal. Harapannya perusahaan-perusahaan dapat memiliki kemajuan yang signifikan secara finansial dengan memahami struktur modal baik. Setelah itu, perusahaan dengan struktur modal baik banyak dicari oleh para investor yang ingin menanamkan uangnya. Inilah yang membuat perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi persaingan. Sekian video dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.